Nonton film ini bikin lu bingung mau nangis apa ketawa. Seriusan, yuk kita bahas. Hai, gue pengen ngebahas tentang film yang baru kemarin gue tonton. Film ini tuh mewakili Thailand untuk masuk nominasi Oscar. Gue pengen ngebahas film Not Friend, film Thailand. Wah, nggak tahu maksud gue, bagi kalian yang ragu ini film apa sih, kok cuma ada CGV itu juga nggak banyak. Sumpah, kalian nggak bakal nyesel nonton film ini. Banyak hal yang menurut gue bisa menginspirasi iya, ngambil emosi kalian iya, kan kayak gue sering bilang film Thailand tuh pinter banget bikin cerita dan enak deh, soalnya intimate. Sekarang gue pengen masuk ke spoiler. Jadi bagi kalian yang mau mungkin mau coba nonton dulu, boleh nonton dulu, nanti balik lagi ke sini karena apa yang akan gue bahas selanjutnya akan berbau spoiler. Jadi coba nonton dulu. Oke, gue pengen bahas tentang alurnya dulu deh. Gue nggak tahu ya, alurnya itu simpel, enggak simpel sih sebenarnya, dibilang simpel juga enggak, tapi ceritanya itu nggak rumit, cuma sebatas ceritanya tentang ada seseorang yang sangat baik, orang yang baik, akrab sama orang-orang, dan dia bilang setiap orang akan punya dari penelitian sebuah ahli, setiap orang akan memiliki 150 teman. Ya, si anak baru ini yang tokoh utama ini ya teman ke 150-nya, sampai suatu ketika ya dia meninggal gitu. Ya udah, si temannya ini ingin membuat film untuk teman yang meninggal itu, si tokoh utama kita. Udah simpel itu sinopsisnya, film untuk teman yang meninggal. Pas lu nonton, ih lebih dalam lagi, kan jelasin kalau si tokoh utama kita ini, si cowok ini ya bukan temennya, hanya dia malah nggak suka gitu, apalagi background dia kenapa jadi dikeluarin di sekolah yang dulu gitu. Dia kayak nggak, udah dia nggak mau ribet lah gitu. Terus akhirnya punya teman kayak gini, ada orang yang sok mau berteman dekat gitu. Kita tahu lah apa, bagi kalian introvert paham lah rasanya, tahu lu kayak nggak mau diganggu sama seseorang, pengen masuk dunia lu aja, kok ini orang SKSD banget gitu. Dia paham lah bagi orang introvert. Tapi sumpah deh, gue nggak ngerti ini film. Alurnya wow, bagus banget. Sampai akhirnya si cowok ini ya itu, jadi dia, kenapa dia mau bikin film, karena cuma simple, ada sebuah kampus bikin kontes bikin film pendek, yang menang bakal masuk kampus itu. Jadi dia mau masuk kuliah, ya dia mikir cerita apa, so temanya film yang menyentuh lah. Jadi mikir ya, si orang ini temennya ini yang baru meninggal, udah gitu. Akhirnya dia coba nyari cerita, cuma mau bikin cerita tapi otaknya pendek. Dia nggak nemu, akhirnya dia inget barangnya temennya yang ketinggalan, sebuah harddisk. Dia buka harddisknya, udah ketemu sebuah cerita pendek yang dia temennya, kan temennya pernah juara cerita pendek gitu. Dia pakai cerita pendeknya dia untuk sebuah film, diangkat film. Ya berjalan akhirnya ketemu apa, ada teman teman kita meninggal itu, si temennya MC itu tanya kan, lu siapa, kok lu mau bikin film buat dia. That's it. Mereka akhirnya nggak, bukan konflik, dia kayak cuma kayak, lu tuh bukan temennya tapi lu cuma manfaatin bla 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 bla. Simple cerita itu, akhirnya mereka akur makin deket. Akhirnya ya, pemahaman dari film ini adalah lu sama gue, kita udah membuka rahasia kita, dan mereka udah bikin rahasia baru sama orang baru, ya tandanya dia teman dekat kita. Sebetulnya mereka berdua ini yang bukan temennya sama yang sahabatnya ini berteman, yang cerita ceritanya bener, maksud gue ya masih karakternya sesimpel perubahan karakter. Lu ngerasa si MC ini ya sifat anak muda lah, munafik, dan kesempatan. Kita tahu karena background keluarganya si MC juga orang yang kurang mampu dong, dia cuma punya apa, dari keluarga pemilik pabrik. Dia cuma dibilang kalau dia nggak masuk kuliah, seleksi kuliah, ya dia ikut bapaknya kerja di pabrik.
ya munafik-munafiknya dia akhirnya tahu kenapa temannya kok sampai segininya, yang pas teman yang meninggal ceritanya dia apa ya, dia mencuri ide, jadi kesel apa tahu akhirnya si tokoh utama ini ya ujung-ujungnya berteman sebenarnya, bukan temen, walaupun memang gak deket tapi mereka berteman dekat loh, mereka bukan yang sahabat tapi mereka berteman dekat. Sadar tanpa si tokoh utama sadar aja, soalnya tokoh utama ngerasa kayak dia masih bukan temen gue, tapi sebenarnya basicnya udah berteman gitu. Gak tahu pelan-pelan emosinya kita tahu, kedewasaan makin terbentuk. Banyak kali, bagus banget. Sinematografinya Thailand juga bagus deh, parah. Ini tumben Thailand yang gue tonton biasanya dibikin endingnya agak ngegantung, bikin kita jadi kayak gimana ya, bagus filmnya bagus endingnya, tapi dibikin sengaja dibikin gantung. Sering buat yang gue tonton entah dramanya atau filmnya, ini nggak dibikin gantung, dibikin clear, jelas, tapi tetap bikin kesan. Thailand jago banget bikin ending. Gue bukan mau gimana ya, karena menurut gue di film bukan Indonesia ya, 3 negara yang gue perhatiin banget, Thailand, Jepang, sama Korea. Dari ketiga ini yang jago bikin ending tuh menurut gue Thailand, karena biasanya di Jepang kurang kena, Korea terlalu baik, parah baik banget Korea kalau bikin ending. Gimana maksud gue ya bakal happy ending, baik banget Korea, tapi Thailand tuh gaan. Makanya di sini apa ya, kena deh pesan yang mau dikasih ke penonton apa, bagus banget. Thailand berkembang banget, sinematografinya udah mulai apa menurut gue, udah mulai kayak mendekati Korea. Thailand bahaya deh. Jepang yang makin ketinggalan, karena Jepang menurut gue masih ngandelin sudut pandang ketiga, gaya pengambilan kameranya atau apa, sinematografinya juga dibikin sederhana banget. Walaupun memang Jepang jago nyari ceritanya kreatif banget, tapi menurut gue yang berkembang banget Thailand. Contohnya selalu di film ini, kayak segmen gue bilang yang di awal, di film ini tuh gue bingung, gue satu sisi sedih, saya mau ketawa, dibikin sedih lagi, dibikin enyuh lagi, dibikin ketawa lagi, jadi bingung gue pengen ketawa atau pengen enyuh gitu. Apa ya, kayak gue pernah bilang, Thailand karena kita masih tetangga ya, deket, jadi jokes itu masih jokes deket gitu. Aduh, ini bagus banget nih film. Sayang deh, mas gue, kalian akan, menurut gue kalau kalian nonton film ini, pesannya akan dapet banget, memahami sebuah keadaan pertemanan. Mindful banget, bagus banget nih film. Jadi coba deh tonton, pasti lu suka.